Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Diari Diavi. Jadi moms, hari ini aku akan sharing nih pengalaman aku tentang hospital bag. Jadi ini buat para bunda-bunda nih atau new moms yang mungkin belum ada pengalaman sebelumnya ya, mau lahiran. Kira-kira apa aja sih yang perlu dibawa saat mau lahiran? Nih, sebelum aku mulai videonya, silahkan buat bunda-bunda yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu ya channel aku supaya aku makin semangat lagi buat videonya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai aja yuk videonya. Stay tune ya. Sebelumnya aku bagi dulu ya untuk isian dari hospital bag-nya. Aku bagi 3 bagian. Yang pertama perlengkapan administrasi, dan yang kedua adalah perlengkapan baby, dan yang ketiga adalah perlengkapan buat bundanya. Yang pertama kita akan bahas dulu yang untuk perlengkapan administrasinya ya. Oke, untuk perlengkapan administrasi yang perlu bunda bawa, yang pertama adalah identitas ya, seperti kartu keluarga, KTP, kemudian buku nikah, dan asuransi kesehatan. Jadi kalau misalkan bunda ada BPJS, silakan bisa dibawa juga. Aku sarani ya bunda ya, sebelum lahiran, bunda ini dulu deh. Di copy dulu ya, untuk identitasnya ini semua di copy dulu. Jadi nanti kalau misalkan di rumah sakit atau di tempat bersalin itu nggak perlu bolak-balik untuk fotokopi lagi. Jadi sebelumnya teman-teman bisa prepare dulu di fotokopi yang banyak, nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua adalah ini buku pink, ini wajib banget dibawa ya. Ini buku pinknya ini berisikan tentang catatan kehamilan kita ya. Jadi kalau misalkan kita periksa selama kehamilan semuanya udah ada di sini, dan ini bukunya akan berguna nanti sampai untuk anak kita juga ya. Jadi ini jangan sampai lupa dibawa ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perlengkapan buat babynya. Nah, buat perlengkapan yang pertama adalah baju ganti buat si kecil. Nah, nih ya, jangan sampai lupa ya bunda ya. Nah, untuk bajunya terserah nih, bunda sukanya yang mau pakai kutum boleh, yang lengan pendek boleh, atau yang lengan panjang juga boleh. Dan untuk baju bayinya ini biasanya jumlahnya itu kalau aku dulu bawanya untuk 3 hari bun, karena waktu itu aku SC, jadi aku bawanya untuk 3 hari. Kalau misalkan untuk yang lahiran normal biasanya itu cuma sekitar 1-2 hari itu udah boleh pulang ya. Jadi tergantung bundanya juga seperti itu. Nah, next aku yang nggak boleh lupa adalah ini ya, topi sama sarung tangan dan sarung kakinya. Ini juga udah satu set ya. Jadi ini aku udah kelompokin nih bunda. Sebelum aku packing nih untuk ganti hari pertama, ganti hari kedua, udah aku masukin pouch seperti itu. Jadi ngambilnya supaya lebih gampang kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah diapers. Nah, untuk diapers ini juga tergantung ya sama bundanya. Bundanya mau yang diapers sekali pakai atau mau yang popok tali juga boleh ya. Tergantung, biasanya dari rumah sakitnya juga menyediakan juga. Jadi boleh sebelumnya ditanyain dulu apakah sudah disediakan dari pihak rumah sakitnya atau tidak. Jadi bunda bawanya juga tergantung ya. Bawa secukupnya aja, kira-kira ya 3 hari gitu ya, nggak apa-apa. Daripada kita kurang kan nanti Pak Su juga harus balik carikan, juga nggak enak seperti itu. Dan aku saranin juga untuk kalau misalkan mau beli diapers, cari yang khusus newborn yang model perekat ya. Jadi kalau misalkan ganti-gantinya juga lebih nyaman bun kalau untuk yang perekat seperti itu. Yang ketiga yang nggak boleh lupa adalah selimut. Nih, untuk selimut buat si kecil ya. Jadi ini akan berguna nanti kalau misalkan waktu pulang dari tempat bersalin ya. Jadi ini nggak boleh di skip. Ini murah banget bunda, ini selimutnya karakter, harganya 30 ribuan. Aku beli juga di Shopee, harganya murah banget. Dan ini bahannya super duper lembut ya. Terus lucu banget, udah ada topinya, jadi udah ada penutup kepalanya, jadi enak banget tuh ya. Bahannya juga super duper lembut banget. Nah, selanjutnya nih aku juga bawa gendongan nih bunda. Nih, untuk gendongannya terserah ya, bunda mau pakai yang gendongan jarik atau pakai yang instan. Ini aku pakai yang instan ya, karena lebih praktis gitu ya bunda ya, daripada gendongan jarik. Tapi itu semua balik lagi ke pilihan bunda masing-masing.
Selanjutnya nih aku juga bawa perlengkapan mandi buat si kecil. Nah, boleh ditanya ini, untuk perlengkapan mandi ada juga dari pihak rumah sakit yang mereka biasanya tuh udah menyediakan, Bun. Jadi anaknya tuh, kalau aku pengalaman di masa dulu, itu aku anaknya dimandiin sama pihak rumah sakit. Jadi udah pokoknya kita tinggal kasih aja bajunya ke perawatnya, nanti habis itu udah deh dimandiin. Jadi kita nggak perlu repot-repot mandiin si kecil. Cuman ini aku bawanya kayak skincare-nya, bedak, sisir, minyak telon, kayak gitu-gitu aja yang perlu dibawa. Jadi sebelumnya boleh ditanyain dulu kalau misalkan pihak rumah sakitnya, tempat bersalinnya tidak menyediakan, jadi bunda perlu bawanya nggak usah banyak-banyak, bunda bisa beli yang kemasan kecil aja ya, yang kemasan traveling itu aja udah cukup, seperti itu. Dan ini nggak boleh lupa juga ada perlak pangku. Ini aku bawanya yang ukuran kecil aja. Ini kalau misalkan nanti dipakai buat ganti-ganti popok ya, karena kan kalau misalkan masih kecil bakalan sering banget pup, pipisnya juga bakalan lebih sering. Jadi ini aku bawa perlak pangku. Oke, sekarang kita masuk ke perlengkapan buat bundanya ya. Yang pertama yang nggak boleh bunda lupa adalah pembalut nifas. Nih banyak banget merek-merek juga ya untuk pembalut nifas. Jadi ini pembalutnya khusus untuk pembalut pasca melahirkan. Ukurannya tuh jauh lebih panjang, Bun. Kalau misalkan bunda merasa pembalut malam ya, itu cukup, bunda boleh juga pakai yang itu juga nggak apa-apa. Kalau aku lebih suka yang model kayak gini karena ini juga ini ya lebih panjang sampai 45 cm, jadi insya Allah nggak akan bocor kayak gitu. Nah selanjutnya yang nggak boleh lupa adalah kain jari kayak gini. Ini aku bawa 2, jadi untuk jaga-jaga aja karena nanti akan dipakai nanti setelah lahiran. Karena aku kemarin SC ya, habis lahiran tuh nanti perawat akan sering ngecek untuk jahitannya kita tuh masih ada pendarahan atau enggak. Jadi ini aku jaga-jaga aja bawa 2 pieces kayak gitu. Nah untuk perlengkapan selanjutnya ini aku juga bawa baju ganti ya buat aku. Jadi ini bajunya udah aku masukin kayak gini, udah satu set sama pakaian dalamnya. Untuk baju gantinya aku saranin buat bunda yang bagian kancingnya ya, kancing depan. Jadi kalau misalkan mau menyusui itu lebih mudah. Dan untuk beranya juga pastiin bunda juga memakai bra khusus menyusui ya, yang ada bukaannya. Jadi kalau misalkan menyusui tinggal dibuka aja, nggak perlu repot-repot seperti itu. Selanjutnya ada perlengkapan buat menyusui nih bunda. Nah perlengkapan menyusui itu banyak banget ya. Kemarin pengalaman aku kemarin itu di hari pertama itu ASI aku nggak langsung keluar. Jadi aku bantu, coba aku pumping terus. Jadi waktu itu aku nggak persiapan ya, jadi aku harus beli pompa ASI. Kemarin sempat cari-cari nih, aku dapat pompa ASI, jadi langsung beli ya. Suami aku dapat ini mereknya Crown, aku lupa harganya berapa, ini sekitar 200 lebih lah ya. Aku beli ini di baby shop dekat rumah sakit tempat aku bersalin dulu. Jadi ini buat bunda yang ini buat jaga-jaga aja ya, barangkali bunda ASInya nggak langsung keluar, bunda boleh coba pumping pakai pompa ASI. Boleh pakai yang elektrik, mau pakai yang manual juga nggak apa-apa gitu. Nah kemudian ada juga nih buat bunda jangan lupa bawa kantong ASI. Nah kenapa aku memilih bawa kantong ASI, karena ini sekali pakai ya, nggak perlu dicuci, harganya juga terjangkau banget. Ini kantong ASInya juga udah BPA free, ini murah banget harganya, cuman 20 ribuan aja. Ini satu pack gini isinya 30 ya, jadi ini enak banget, bisa dimasukin ke freezer juga ya buat nyimpen ASI kita seperti itu. Kemudian ada juga ini nih yang nggak boleh ketinggalan juga. Nah ini ada breast pad, jadi ini supaya ASInya nggak rembes sampai ke baju bunda ya. Jadi ini jangan lupa, ini breast padnya aku pakai yang sekali pakai juga ya, biar lebih nyaman. Karena kan di rumah sakit ya suami udah siaga jagain kita, jadi biar nggak bolak-balik nyuci seperti itu. Jadi ini perlengkapan mandi juga nggak boleh lupa dibawa ya. Ini perlengkapan mandi aku, kayak handuk, sikat gigi, habis itu ya sabun, ada perlengkapan makeup juga ya. Makeupnya nggak usah bawa yang banyak-banyak ya, kayak dasar aja, bedak, sisir, habis itu ya parfum gitu-gitu aja ya, biar seger gitu lah ya bunda ya abis lahiran. Itu aja sih.
Nah, itu aja sih kira-kira bawaan aku waktu lahiran kemarin ya. Buat bunda-bunda ya yang mau lahiran, aku saranin sudah mempersiapkan hospital bagnya mulai usia kandungan 32 minggu. Jadi nanti kalau misalkan, kan kita nggak tahu ya HPL kita tuh bisa maju, bisa mundur. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita harus lahiran, nggak perlu repot lagi packing barang karena semuanya udah siap kayak gitu ya. Boleh di-share juga ya video dari aku. Kalau misalkan bunda suka boleh di-like ya. Jangan lupa subscribe biar aku makin semangat juga lagi untuk kontennya. Terima kasih, segitu aja video dari aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.